Halo anak-anak, ya kita lanjutkan pelajaran kita ya anak ya. Ya, hari ini kita akan masuk bagian B, yaitu menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah menggambar sebuah benda sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya pada suatu bidang datar. Oke, ada 4 hal yang harus diperhatikan saat menggambar bentuk, yaitu yang pertama, ya perhatikan bukunya ya. Ya, proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah ukuran perbandingan antara bagian-bagian benda yang satu dengan bagian yang lain. Lihat gambar yang pertama. Di sini ada 2 benda, itu 1 teko dan 1 gelas. Ya. Dan yang gambar yang kedua juga sama, ada teko dan ada gelas. Nah, perhatikan secara bersamaan. Kira-kira manakah gambar yang benar? Yang benar adalah gambar yang di sebelah kiri. Kenapa? Karena teko sudah pasti jauh lebih besar daripada gelas. Coba lihat yang sebelah kanan, di mana teko itu hampir sama besarnya dengan gelas. Jadi ini tidak sesuai dengan proporsi. Yang kedua adalah komposisi. Komposisi yaitu susunan tata letak keseluruhan antara benda dan ruang yang digambar. Ya, sekarang kembali lihat gambar ini. Kira-kira manakah yang benar berdasarkan definisi dari komposisi? Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang di sebelah kiri, ini dulu. Ini komposisinya kita lihat, ini mangkoknya besar ya, sedangkan piringnya sangat kecil, jadi tidak jelas ya. Terus kita lihat di bagian yang di kanan. Ini dia, ada mangkoknya ya lebih besar dan piringnya pun kelihatan. Jadi kira-kira manakah memiliki komposisi yang lebih baik? Iya, komposisi yang lebih baik adalah yang sebelah kanan. Sekarang kita lanjutkan hal-hal yang ketiga. Ya, ini jangan sangat penting sekali diperhatikan ya adalah pada saat menggambar bentuk, yaitu adalah gelap terang. Coba kamu perhatikan gambar ini, gambar yang pertama yang sebelah kiri, gambar yang kedua dari sebelah kanan. Iya. Garis-garis ini menunjukkan arah cahaya. Ya, demikian juga dengan ini. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat untuk membuat gelap terang itu ditentukan oleh dari mana arah cahaya. Jadi seperti contoh ini. Arah cahaya dari sebelah kiri, maka bagian depan dari benda tersebut akan nampak lebih terang dan bagian belakangnya itu pasti nampak gelap. Dan jika cahaya datang dari kanan, maka bagian sebelah kanan gambar tersebut itu akan nampak lebih terang. Kenapa? Karena ada cahaya yang dari sini arahnya. Sedangkan bagian belakang adalah bagian yang tertutup oleh cahaya. Yang berikutnya adalah objek gambar. Ya. Objek gambar juga hal yang sangat penting diperhatikan ya. Ya, hari ini kita akan belajar ada beberapa objek gambar yang sering kita lihat dalam gambar atau dalam apalah, pasti banyak kita lihat. Ya, ada macam-macam objek gambar. Yang pertama adalah objek gambar benda alam. Contoh seperti gunung ya. Seperti pantai. Ada pantai, ada sungai, dan ada juga air terjun.
Ya, ini contohnya adalah di buku kita halaman 4. Ini adalah objek gunung ya. Ini ada pantai dan ini adalah sungai, dan masih banyak lagi objek-objek yang dapat kita gunakan yang akan kita gambar. Kedua adalah objek manusia ya. Oke, manusia yang perlu kita perhatikan pada saat menggambar bentuk manusia adalah itu yang pertama bagian tubuhnya, yaitu bagian kepala, dada, perut, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Dan jenis kelamin ya, atau gendernya ya, apakah perempuan, apakah laki-laki. Lalu warna kulit, apakah warna kulitnya hitam atau putih atau sawo matang dan kuning langsat. Lalu bentuk badan, apakah badannya besar, apakah kecil, mungkin juga ada apakah badannya tinggi ataukah pendek ya. Lalu ekspresi wajahnya ya, wajah marah, tertawa, menangis, senyum, dan lain sebagainya. Objek yang berikutnya adalah objek tumbuhan. Ya, kalau objek tumbuhan ini sudah pasti ya, karena objek tumbuhan ini begitu banyak kita lihat di sekeliling kita. Nah, menggambar objek tumbuhan ada bagian-bagian yang akan kita perhatikan, seperti batangnya, daunnya, bunganya, rantingnya, dan buahnya. Lalu habitatnya, habitat tumbuhnya atau dia tumbuh di mana. Contohnya tumbuhan yang hidup di air ya, tumbuhan yang hidup di darat. Ya, yang terakhir adalah objek bangunan. Ya, coba kalau kita memperhatikan bangunan ya, bagian apanya tuh ya, pastilah atapnya ya. Terus ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya. Ya, ini kalau kita mau menggambar sebuah rumah atau bangunan, maka kita harus memperhatikan. Ya, tentu menggambari semua, kita harus memperhatikan dari hal-hal yang tadi, untuk proporsi, komposisi, gelap terangnya, ataupun objeknya. Sebagai tugas kamu adalah kamu catat kembali materi ini ke dalam buku notebook kamu. Yang kedua adalah buatlah sebuah gambar dan objeknya kamu boleh milih apakah objek manusia, hewan, tumbuhan, alam, atau bangunan. Bebas ya nak ya. Ya baik, demikian materi kita hari ini. Saya mengucapkan selamat belajar, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.